오늘 너 팬티다. Hai manis, gimana kabar kalian boy? Ketemu lagi dengan gua Imam Hidayat. Kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Sister in Law 2. Film ini mengisahkan seorang laki-laki yang mempunyai dua istri. Suatu ketika laki-laki itu kedatangan adiknya. Namun naasnya sang istri malah memberikan serabi lembutnya kepada adik iparnya. Gimana keseruan cerita di keluarga ini? Tanpa kebanyakan janji manis, mari kita bersama-sama mengucapkan dan Wedian sangar. Ya, itu benar sekali, boy. film diawali dengan pria yang mendatangi rumah kakaknya. Pria ini bernama Wojin. Ia pun disambut oleh kedua istri dari kakaknya. Istri tua bernama Kyung-hee dan istri muda bernama Soyung. Ternyata Wonjin kenal dengan istri muda kakaknya yang bernama Soyung. Diceritakan Wonjin ditugaskan dari perusahaannya untuk mengurusi bisnis di sekitar rumah kakaknya. Dan ia pun akhirnya menumpang tinggal di tempat kakaknya untuk sementara waktu. Lanjut cerita, Soyung dan Wonjin makan bersama. Kemudian datanglah Kyung-hee. Kyung-hee yang cemburu melihat kedekatan mereka, ia pun pura-pura terjatuh ketika sedang mencuci piring. Wojin pun membawa Kyung-hee ke kamarnya. Kyung-hee lalu meminta kepada Wojin untuk memijatnya. Yaelah, modus lah. Namun tiba-tiba Soyun pun datang. Sontak ia pun kaget dan pergi begitu saja. Keesokan harinya Soyun memberi Wojin sarapan ketika ingin berangkat bekerja dan sambil memberi sedikit perhatian. Setelah Wojin berangkat, dua Mahmud ini terlibat sedikit adu mulut. 자, 펜션에서 한번 쫓겨나 볼래? Lalu Soyung pergi ke kamarnya dan melihat foto kenangan dirinya bersama Wojin. Ternyata Soyung dan Wojin dulunya mempunyai hubungan spesial sebelum Soyung menikah dengan kakak Wojin. Tiba-tiba Kyung-hee memanggilnya. Sontak hal itu membuat Soyung kaget. Ketika Soyung pergi, Kyung-hee yang penasaran dengan foto tadi, ia pun kemudian melihat foto tersebut yang membuat dirinya juga ikut kaget. Di sisi lain, Soyung yang pulang dari warung Bokjum, ia bertemu dengan Wojin yang pulang bekerja. Soyung kemudian naik ke mobil Wojin. Wojin yang greget dengan apem anget milik Soyun, ia kemudian menceritakan kejadian masa lalu mereka. Di mana kala itu Wojin yang membawa bunga untuk Soyung. Dari kejauhan malah terlihat Soyung yang ikut dengan kakak Wojin. Hal itu membuat Wojin sakit hati bertubi-tubi, hancur lebur. Ya. Wojin yang greget pun ingin mencium Soyung. Awalnya Soyung menolaknya, namun akhirnya Soyung yang mencium Wojin. Wojin juga masih memendam perasaan kepada Soyung. Sesampainya di rumah, mereka pun makan malam bersama. Wojin yang sudah ngantuk berat, ia pun pergi ke kamarnya. Tetapi ia terus terngiang-ngiang dengan kejadian tadi di mobil bersama si Soyung. Wojin yang niatnya ingin olahraga 5 jari ke kamar mandi, ternyata Soyung ada di situ dan tanpa kebanyakan spoiler, mereka pun langsung bercocok tanam berhektar-hektar. Enak kali nih, mantap. Kyung-hee yang belum tidur, ia pun mendengar suara geremeng-geremeng. Karena penasaran, ia menuju ke kamar mandi dan ketika ingin membuka pintu, tiba-tiba suaminya pulang. Suaminya bernama Changwon. Changwon pulang dengan keadaan mabuk hela. Soyung yang sudah kelar pun kemudian membawa suaminya ke kamarnya. Changwon kemudian meminta jatah kepada Soyung. Namun Soyung tidak mau karena dirinya baru saja mendapatkan jatah dari Wojin. 찬바람이 쌩쌩 불고 우리 방으로 가? Keesokan harinya, Wojin yang sedang berada di depan rumah, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari Kyung-hee.
Wojin pun bergegas masuk ke kamar Kyung-hee. Kyung-hee berkata bahwa ada kecoak di kamarnya. Tetapi Kyung-hee langsung menutup pintu dan menguncinya. Kyung-hee juga langsung mengajak Wojin bercocok tanam dengan mengancamnya. Jika Wojin tidak mau, ia akan menunjukkan foto Wojin bersama Soyoung kepada suaminya. Karena Wojin tidak mempunyai pilihan, mereka pun akhirnya bercocok tanam berhektar-hektar dengan hikmat dan berjalan dengan mulus. Sama gua aja gak perlu diancam, pasti langsung gas keneng. Di sisi lain terlihat Changwon dan Soyoung sedang oleng bersama. Tidak lama kemudian Wojin dan Kyung-hee pun datang. Wojin dan Changwon lalu mengobrol bersama layaknya adik dan kakak. Mereka juga bersulang sampai mereka teler. 잘 지내고 있습니다. 그 정도는 해야지. Wojin yang sudah teler, ia kemudian menghampiri Soyoung di kamarnya. Wojin juga langsung menyosor apem anget Soyoung dan bercocok tanam berhektar-hektar. Di sisi lain, Changwon yang sudah teler juga, ia lalu menghampiri istri tua dan tanpa janji manis, mereka juga langsung bercocok tanam dengan hikmat dan gembira. Keesokan harinya terlihat Wojin yang sedang beres-beres baju karena dirinya akan pulang dan diantarkan oleh kakaknya menggunakan mobil. Di dalam mobil, Changwon berkata bahwa Soyoung sang istri muda jarang melayani dirinya dan ia akan menceraikannya. Changwon juga merasa bahwa goyangan istri tua sudah cukup bikin bulu kuduk merinding. 또 어떡해? 미안하다. Lanjut cerita, terlihat Changwon pulang dengan keadaan menangis dan meminta maaf kepada Soyoung. Tidak lama kemudian datanglah Wojin. Soyoung bercerita bahwa suaminya lebih sering bercocok tanam dengan istri tua dibanding dengan dirinya. Di akhir film terlihat Changwon berbagi istri muda kepada adiknya dan film pun selesai. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Menurut gua film ini cukup menghibur. Apalagi buat kalian yang ingin menghabiskan waktu rebahan kalian untuk menonton film. Dan sangat berguna buat kalian para Jones alias jomblongenes. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah mengkhianati pasanganmu yang setia. Belum tentu selingkuhanmu akan jauh lebih baik dengan pasanganmu yang sekarang. Gua Imam Hidayat, see you next time, bye. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak?